Record sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada siang ini kami kelompok 3A membawakan materi tentang penerapan metode studi observasi dalam penelitian bisnis. Jadi kelompok kami berisi Andi Maulana Paragai, Muhammad Rivaldi, dan Aldi Dwi Fauzan. Oke, jadi isi dari konten kita dua chapter. Yang pertama itu ada penelitian lapangan dan penelitian kelompok terarah. Yang pertama penelitian lapangan dan penelitian kelompok terarah. Sedangkan yang kedua itu observation studies. Chapter pertama. Masuk ke chapter pertama. Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan langsung di lokasi alami di mana fenomena sosial terjadi tanpa membuat kondisi buatan seperti di laboratorium. Nah, jadi penelitian itu bertujuan untuk mengamati, memahami, menganalisis bagaimana individu atau kelompok berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik dalam penelitian lapangan. Yang pertama itu dilakukan di lingkungan alami. Nah, jadi penelitian ini mengamati fenomena di tempat kejadian sebenarnya. Jadi langsung di sana, bukan di laboratorium atau melalui data sekunder. Yang kedua itu interaksi langsung. Jadi si peneliti ini bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan partisipan penelitian secara langsung di tempat yang dituju. Yang ketiga ini ada data kualitatif dominan. Jadi itu biasanya menggunakan wawancara, observasi, dan catatan lapangan untuk memahami perilaku sosial secara mendalam. Oke, next. Tujuan penelitian lapangan. Jadi tujuan penelitian lapangan ini ada tiga. Memahami fenomena sosial dalam konteks. Yang pertama itu memahami fenomena sosial, menjelaskan perilaku sosial dengan mengamati langsung tanpa manipulasi dalam konteks alaminya, eksperimen. Yang ketiga ini mengumpulkan data otentik yang tidak bisa diperoleh dari studi laboratorium atau dokumen sekunder. Nah, jadi maksud dari memahami sosial dalam konteks alam ini, fenomena sosial dalam konteks alam ini adalah langsung yang mendatangi tempat yang ingin diteliti oleh si peneliti. Metode dalam penelitian. Oke, next kita masuk ke metode dalam penelitian lapangan. Jadi ada beberapa metode dalam penelitian lapangan. Yang pertama itu observasi. Nah, di observasi ini ada observasi partisipan. Itu artinya itu peneliti itu ikut serta dalam kegiatan sosial partisipan. Yang kedua, ini observasi non partisipan. Jadi itu peneliti cuma ngamatin doang dari luar tanpa terlibat langsung. Jadi tanpa ikut kegiatan sosial itu. Jadi contohnya ini mengamati cara kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua ini metode wawancara lapangan. Jadi itu yang bisa dalam bentuk wawancara terbuka atau terstruktur atau digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari individu yang menjadi objek penelitian. Nah, contohnya ini wawancara dengan pedagang pasar untuk memahami strategi bisnis mereka. Oke, nah jadi ini ada kelebihan dan kekurangan. Penelitian lapangan. Jadi dari aspek yang pertama itu data lebih realistis. Nah, kelebihannya itu informasi yang diperoleh lebih akurat dan kontekstual karena kayak tadi itu didapat langsung dari sumbernya. Kekurangannya itu sulit untuk mengontrol variabel karena terjadi di lingkungan alami. Karena kita nggak bisa mengontrol orang yang mau kita wawancarai. Yang kedua itu aspeknya pemahaman mendalam. Jadi kita bisa menangkap makna, emosi, dan konteks sosial lebih baik dibandingkan metode kuantitatif. Nah, kekurangannya itu membutuhkan waktu lama untuk melakukan penelitian secara komprehensif. Yang ketiga aspeknya itu fleksibel. Jadi peneliti ini bisa menyesuaikan metode sesuai situasi di lapangan. Nah, kekurangannya itu data yang diperoleh itu sering bersifat subjektif. Jadi tergantung dari si interpretasi peneliti. Yang terakhir itu aspeknya menyediakan wawasan budaya. Nah, jadi kelebihannya itu cocok untuk memahami norma dan kebiasaan sosial suatu komunitas. Jadi kita tahu adat istiadat segala macamnya. Tapi kekurangannya itu dapat menghadapi hambatan akses. Jadi misalnya itu kayak sulit buat dikasih izin untuk ikut dalam acara kayak gitu untuk dia teliti. Oke, next. Masuk ke etnografi. Penelitian lapangan ini ada itu etnografi sama dua metode dalam. Itu etnografi sama metodologi. Metodologi. Pertama di etnografi dulu. Jadi etnografi itu adalah metode penelitian yang menekankan pada deskripsi mendalam tentang suatu budaya atau kelompok sosial tertentu. Nah, jadi karakteristik utamanya itu ada beberapa. Yang pertama itu
fokus pada kehidupan sehari-hari atau kelompok. Yang kedua itu menggunakan observasi partisipan, di mana si peneliti ini ikut serta dalam aktivitas sosial atau kelompok yang diteliti. Itu yang tadi saya jelasin. Yang ketiga itu menghasilkan description. Itu artinya itu deskripsi yang mendalam. Jadi dia mencakup konteks sosial dan budaya dari yang ingin diteliti itu sendiri. Yang terakhir itu biasanya berlangsung dalam waktu lama, bisa bulanan atau tahunan, untuk memahami budaya dari sudut pandang orang dalam. Jadi untuk memahami suatu sudut pandang, suatu suku, adat atau apapun itu, kita perlu waktu yang lama. Next itu contoh penelitian etnogramnya itu. Etnografi. Jadi yang pertama itu seorang peneliti itu tinggal di komunitas suku pedalaman untuk memahami adat dan tradisinya. Yang kedua itu studi tentang budaya perusahaan dengan mengamati cara kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Next, kita masuk ke pendekatan etnometodologi. Jadi etnometodologi ini adalah pendekatan yang meneliti bagaimana individu itu menciptakan dan memahami realitas sosial dalam interaksi sehari-hari. Nah, jadi karakteristik yang utama itu ada 3. Yang pertama itu fokus pada aturan sosial yang tidak tertulis. Itu yang digunakan orang dalam berinteraksi. Yang kedua itu ada memeriksa bagaimana orang menafsirkan situasi sosial berdasarkan pemahaman sosial. Jadi pemahaman akal sehat itu juga dipakai. Yang terakhir ini itu salah satu teknik utamanya adalah eksperimen pelanggaran norma, di mana si peneliti ini dengan sengaja melanggar norma sosial yang ada di wilayah tersebut. Jadi contoh penelitian etnometodologi ini, yang pertama itu mengamati bagaimana orang antri ke supermarket dan bagaimana mereka bereaksi jika seseorang menyela antrean mereka. Yang kedua ini eksperimen pelanggaran norma. Jadi kita tuh bertindak seolah-olah seorang pelanggan adalah kasir di sebuah toko dan mencatat bagaimana orang lain merespon. Itu terakhir. Jadi ini gambar fokus pada penelitian lapangan. Ini bisa dilihat sama teman-teman. Jadi yang X itu yang bawah, yang ini itu tuh menunjukkan jumlah waktu di lokasi lapangan. Jadi semakin ke kanan itu berarti waktunya itu semakin lama. Sedangkan ini yang di atas itu artinya semua detail di dalam bidang. Jadi detail yang diteliti sama si peneliti lapangan. Jadi makin ke atas itu bakal makin banyak yang diteliti detail-detailnya. Sedangkan makin ke bawah itu berarti makin dikit untuk ditelitinya. Terus yang warna hitam ini itu adalah fokus perhatian peneliti lapangan. Nah, awalnya itu lebar karena kita masih belum tahu detail apa aja sih yang mau kita teliti. Nah, makin lama kalau kita lihatin di sini makin ke kanan dia bakal makin kerucut, makin kecil karena akhirnya kita tahu apa sih yang harus kita teliti. Jadi bisa fokusin bagian-bagian yang harus kita teliti. Jadinya pas sudah makin kerucut, jadi kita bakal muncul warna abu-abu. Warna abu-abu ini nunjukin kalau kita bisa milih yang nggak penting sama nggak relevan. Jadi bisa kita buang gitu aja. Oke, present. Masuk ke kuis. Maaf. Sabar. Oh iya. Masih ada, Cok. Gak ada. Oke. Pergantian pemain. Oke, lanjut ke materiku.
Ini masih lanjutan dari materinya Rivaldi. Dimulai dari langkah-langkah penelitian. Di sini tuh ada 6 langkah dalam melakukan penelitian lapangan. Yang pertama itu adalah persiapan memasuki lapangan. Jadi itu kita tuh pertama menentukan tujuan penelitian dan memahami lingkungan sosial yang akan kita sebagai lokasi penelitian nanti. Kemudian ada memilih lokasi dan mendapatkan akses, yaitu kita memilih lokasi tempat yang sesuai dengan topik penelitian kita nanti. Kemudian kita mendapatkan akses, yaitu mendapatkan izin dari pihak setempat, dari kalau misalnya di kafe dari owner, kalau di masyarakat berarti dari Pak RT ataupun tokoh masyarakatnya. Kemudian itu menjalankan strategi penelitian, yaitu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian menjaga hubungan di lapangan, yaitu kita yang paling penting itu menghindari konflik kelompok ataupun individu. Kemudian nomor 5 itu mengumpulkan dan mencatat data. Dan terakhir tuh ada keluar dari lokasi lapangan. Kemudian ada 8 jenis lapangan. Jenis catatan lapangan. Pertama ada catatan tertulis, catatan observasi langsung, catatan inferensi, memo analitis, catatan pribadi, catatan wawancara, peta, diagram, artefak, dan terakhir tuh ada data yang direkam dengan alat. Nah ini wawancara penelitian lapangan. Jadi wawancara dalam penelitian lapangan itu berbeda dengan wawancara survei. Wawancara lapangan lebih fleksibel, bersifat informal, dan dapat berkembang seiring dengan percakapan. Nah ini tuh tabel yang menjadi perbedaan antara wawancara lapangan dan wawancara survei. Wawancara lapangan tuh lebih fleksibel dan tidak terstruktur. Kalau survei itu standar, mengikuti urutan pertanyaan dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada jenis pertanyaan dalam wawancara lapangan, yaitu ada deskriptif, yaitu kita menanyakan pengalaman atau peristiwa spesifik. Kemudian ada struktural, yaitu menggali kategori dan pola sosial tertentu. Terus ada kontras, yaitu membandingkan perbedaan antar elemen sosial. Nah lanjut ke informan penelitian yang lapangan yang ideal. Nah kita tuh saat melakukan wawancara lapangan, kita harus mendapatkan informan yang ideal. Nah mereka itu mencakup 4 hal. Pertama itu ada harus memahami budaya dan rutinitas. Kedua ada masih aktif dalam lingkungan yang diteliti. Ketiga ada mereka itu memiliki waktu untuk berbagi wawasan. Keempat tuh ada memberikan informasi natural tanpa bias. Nah kemudian ada keandalan data dalam penelitian lapangan. Pertama kita tuh harus mendapatkan data yang konsisten. Kemudian kita harus memiliki informan yang dapat dipercaya kredibilitasnya. Kemudian ada pengaruh konteks sosial. Dan terakhir itu ada teknik validasi, yaitu ada dua, triangulasi dan cross checking. Triangulasi ini bisa digunakan berbagai metode, berbagai cara, bisa observasi, wawancara atau dokumen. Kalau cross checking itu kita mengecek kembali hasil data kita. Kemudian ada validitas dalam penelitian lapangan. Validitas lapangan tuh ada validitas ekologis, sejarah alam, validitas anggota dan kinerja orang dalam yang kompeten. Validitas ekologis ini itu kita mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau sejarah alam itu yaitu natural history validity, yaitu memastikan bahwa deskripsi yang dibuat oleh peneliti mengenai lingkungan dan fenomena sosial benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di lapangan.
Kemudian ada validasi anggota, yaitu kita melakukan cross check ulang. Kita meminta tim atau anggota kita untuk mengecek ulang hasil penelitian kita apakah udah sesuai dengan yang seharusnya terjadi di lapangan. Kemudian kinerja orang dalam yang kompeten, yaitu kita sebagai peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang penelitian kita, tentang wilayah yang kita teliti, budaya sosial dan sebagainya macamnya. Kemudian ada dilema etika dalam penelitian lapangan. Pertama itu ada penelitian terselubung, yaitu biasanya peneliti itu tidak memberikan identitas mereka peneliti. sebagai peneliti. Contohnya itu seorang peneliti yang menyamar sebagai pelanggan di sebuah toko untuk mengamati interaksi karyawan dengan pelanggan tanpa pengetahuan mereka. Jadi dilema yang didapat di sini itu ada penelitian tersebut bisa memberikan data yang lebih akurat, yang lebih jujur, tetapi juga menimbulkan masalah etika karena melanggar prinsip keterbukaan dan persetujuan tanpa sadar oleh responden tersebut. Kemudian ada kerahasiaan, yaitu di sini tuh peneliti harus merahasiakan identitas dari responden atau apapun itu yang kita wawancarai. Kemudian ada keterlibatan dalam perilaku ilegal. Ini tuh biasa ada peneliti yang mengikut peneliti itu mungkin menyaksikan atau bahkan didorong untuk terlibat dalam aktivitas ilegal saat melakukan penelitian. Contohnya itu seorang peneliti yang meneliti komunitas pengguna narkoba bisa saja menghadapi situasi di mana mereka harus menyaksikan transaksi narkoba dan harus memilih antara melaporkannya atau tetap menjaga peran sebagai pengamat. Dan dilema yang didapatkan tuh ada peneliti harus memutuskan apakah akan melaporkannya atau berpegang teguh kepada pendiriannya sebagai pengamat. Kemudian tuh ada yang berkuasa, yaitu hubungan antara peneliti dan subjek. Penelitian seringkali dipengaruhi oleh perbedaan kekuasaan, status sosial, atau ekonomi. Dilema yang didapatkan itu peneliti harus memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan subjek penelitian. Siap kuis ya. 1, 2, 3. Ada bisma. Lanjut ke penelitian kelompok fokus. Ini tuh penelitian kelompok fokus itu atau fokus group research adalah metode penelitian kualitatif di mana kelompok kecil peserta berdiskusi tentang suatu topik yang diteliti dengan dipandu oleh seorang moderator. Nah, ini ada langkah-langkah dalam penelitian kelompok fokus. Pertama ada perencanaan, itu memilih topik, baru persiapan diskusi, pelaksanaan kelompok fokus, dan terakhir itu analisis datanya. Nah, ini ada keuntungan dan keterbatasan kelompok fokus. Keuntungannya itu memungkinkan orang untuk menggunakan pendapat atau ide secara bebas. Jadi mereka bebas berpendapat gitu. Kemudian nomor 2 itu ada ekspresi terbuka di antara anggota kelompok sosial. Ketiga ada peneliti survei itu memiliki kemampuan atau jendela untuk mengetahui bagaimana orang berbicara tentang topik survei.
Kemudian ada peserta dapat bertanya satu sama lain dan menjelaskan jawaban mereka satu sama lain. Nah ini tapi juga punya keterbatasan. Jadi keterbatasannya itu pertama ada hanya satu atau beberapa topik yang dapat dibahas dalam satu sesi kelompok fokus. Kedua, kelompok studi fokus jarang melaporkan semua rincian desain atau prosedur studi. Ketiga ada terdapat efek polarisasi atau sikap menjadi lebih ekstrim setelah diskusi kelompok. Kemudian terakhir tuh ada para peneliti tidak dapat mendamaikan perbedaan-perbedaan yang muncul antar respon individu saja dan respon konteks kelompok fokus. Quiz lah. Loading di tambahin di tambahin dulu di video. Apa nih? Selanjutnya masuk ke chapter 8 yaitu lanjut materi selanjutnya itu observasi studies. Nah, jadi metode penelitian ini mengamati subjek dalam lingkungan alaminya tanpa melakukan intervensi atau manipulasi. Metode ini digunakan untuk memahami perilaku pola atau fenomena tertentu berdasarkan pengamatan langsung. Jadi when to use observasi study. Jadi ada beberapa keadaan di mana kita harus menggunakan observasi study ini. Yang pertama, ketika kita mengamati tren pasar secara langsung. Yang kedua ada jika responden tidak bisa menjelaskan dengan baik. Yang ketiga ada ketika data yang diperlukan bersifat non-verbal. Yang terakhir ada saat memerlukan data real time atau langsung. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari observasi tadi sendiri. Yang pertama ada data kelebihannya yaitu data real time dan akurat. Yang kedua menghindari bias responden. Yang ketiga cocok untuk analisis proses dan efisiensi operasional. Yang keempat bisa digunakan untuk studi kompetitor. Setelah itu ada kekurangan. Yang pertama memakan waktu dan biaya. Yang kedua dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga terjadinya halo effect. Halo effect dan Hawthorne effect. Yang keempat, keterbatasan dalam mengukur sikap dan motivasi. Selanjutnya ada dua jenis observasi. Yang pertama observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung sendiri yaitu metode pengamatan di mana peneliti secara fisik hadir di lokasi penelitian dan mengamati fenomena atau perilaku yang terjadi secara real time. Setelah itu ada observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung yaitu metode pengamatan di mana peneliti tidak hadir secara fisik di lokasi penelitian, tetapi mengumpulkan data rekaman video, jejak digital atau sumber lain yang mendokumentasikan peristiwa setelah terjadinya. Setelah itu ada langkah-langkah merancang observasi studies. Di sini ada yang pertama yaitu tentukan tujuan penelitian. Yang kedua, pilih metode observasi. Yang ketiga ada kembangkan daftar periksa observasi. Yang keempat, melatih pengamat. Yang kelima ada kumpulkan dan analisis data. Dari sini saya coba memberikan contoh pembentukan observasi studies. Jadi ini case-nya saya ambil dari yang pernah saya alami. Kita ambil dari coffee shop. Jadi setiap bulannya di coffee shop itu pasti ada yang namanya audit internal. Itu para observasi bakalan menentukan tujuan adanya itu. Jadi misal observasinya itu. Jadi misal seberapa bersih, seberapa kompetennya sih barang-barang yang digunakan.
Terus tuh film metode observasi ini kalau di tempat dia saya itu kalau di tempat saya itu dia memilih metode secara langsung. Jadi auditnya langsung turun ke store masing-masing. Yang ketiga itu ada kembangkan daftar periksa observasi. Jadi si para observasi ini sudah menentukan apa aja yang ingin diperiksa, seperti kayak bahan, terus tuh ada sirup apa yang digunakan, bins apa yang digunakan. Terus tuh keempat ini melatih pengamat. Jadi di mana audit ini melatih penilainya untuk penilai-penilainya untuk menguasai apa yang ingin ditanyakan atau daftar periksa yang mau dilakukan. Yang kelima itu kumpulkan dan analisis data. Jadi setelah audit ini dilakukan, jadi para pengamat bakal memberikan penilaian tentang store kami. Seperti itu. Quiz. Ya nanti kaget. Nanti kaget. Udah kah? Udah kah? Oke, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.